Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis memberikan kepada kita sebuah teladan yang jelas tentang kepemimpinan. Menghadapi pelanggaran moral dan hukum yang dilakukan oleh Raja Herodes, Yohanes tidak bisa tinggal diam. Hal ini tentu saja memicu reaksi permusuhan dari pihak-pihak yang dituduh. Di satu sisi ada Herodias. Dipenuhi dengan kebencian, Herodias ingin membungkam suara sang nabi yang mengganggu. Kemarahannya yang sangat besar menunjukkan bahwa ia merasakan adanya bahaya dalam perkataan Yohanes Pembaptis yang benar. Entah ia khawatir bahwa opini publik akan berbalik melawannya, atau bahwa ia akan kehilangan dukungan Herodes. Herodias takut akan kebenaran dan berusaha untuk membungkamnya. Ia ingin mengalahkan kebenaran, membunuhnya karena menganggapnya sebagai ancaman bagi kebahagiaannya. Di sisi lain, saudara-saudari, ada Herodes. Herodes juga takut akan kebenaran, tetapi alih-alih memicu kekerasan dalam dirinya, kata-kata Yohanes Pembaptis justru menggugahnya. Herodes dapat melihat keindahan kebajikan, dapat mengagumi kepahlawanan sang nabi, bahkan mungkin juga memendam keinginan untuk menjadi berbeda. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa berubah. Dia mendengar tuduhan itu. Dia merasakan kekuatan yang menarik dari kebenaran, namun dia tidak dapat mengundang kebenaran itu masuk.
Herodes berusaha memenjarakan kebenaran, menyimpannya, memilikinya tanpa harus mentaatinya. Saudara-saudari, jika kita merasa tertarik pada kebenaran, tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengalah, terkadang kita juga mencoba menjinakkannya dan membengkokkannya sehingga kita dapat mengendalikannya. Kebenaran bukanlah ancaman bagi kebahagiaan kita. Kedua reaksi ini adalah pola untuk pertempuran budaya di dunia kita dan pertempuran spiritual dalam kehidupan pribadi kita. Ketika mengambil peran sebagai nabi di dunia kita, mengecam apa yang salah dan menyuarakan kebenaran, kita mungkin akan menghadapi kedua jenis reaksi tersebut. Dan ketika kebenaran mengetuk pintu hati kita sendiri, menyarankan agar kita mengubah perilaku kita, kita juga dapat tergoda dengan kedua jenis reaksi tersebut. Kebenaran tidak dapat dikalahkan atau dipenjarakan. Yang terpenting, kebenaran bukanlah ancaman bagi kebahagiaan kita. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2465 sampai 2470 dikatakan, perjanjian lama membuktikan bahwa Allah adalah sumber segala kebenaran. Sabdanya adalah kebenaran. Hukumnya adalah kebenaran. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Karena Allah itu benar, anggota-anggota umatnya dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Di dalam Yesus Kristus, seluruh kebenaran Allah telah dinyatakan. Penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, Dia datang sebagai terang dunia. Dia adalah kebenaran. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Murid Yesus melanjutkan perkataannya untuk mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan kamu dan yang menguduskan. Mengikut Yesus berarti hidup dalam roh kebenaran yang diutus oleh Bapa dalam namanya, dan yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kepada para muridnya, Yesus mengajarkan kasih kebenaran tanpa syarat. Hendaklah perkataanmu hanya ya atau tidak. Manusia pada dasarnya cenderung kepada kebenaran. Ia berkewajiban untuk menghormati dan memberikan kesaksian tentangnya sesuai dengan martabatnya. Semua manusia, karena mereka adalah manusia, terdorong oleh kodratnya dan terikat oleh kewajiban moral untuk mencari kebenaran. Mereka juga terikat untuk mematuhi kebenaran setelah mereka mengetahuinya dan mengarahkan seluruh hidup mereka sesuai dengan tuntutan kebenaran. Kebenaran sebagai kejujuran dalam tindakan dan ucapan manusia disebut kejujuran, ketulusan, atau keterus-terangan. Kebenaran atau kejujuran adalah kebajikan yang terdiri dari menunjukkan diri sendiri benar dalam perbuatan dan jujur dalam perkataan, dan menjaga diri dari kepalsuan, kepura-puraan, dan kemunafikan. Manusia tidak dapat hidup berdampingan satu sama lain jika tidak ada rasa saling percaya bahwa mereka saling jujur. Kebajikan kebenaran memberikan kepada orang lain haknya. Kejujuran menjaga keseimbangan antara apa yang seharusnya diungkapkan dan apa yang seharusnya dirahasiakan. Kejujuran dan kebijaksanaan. Dalam keadilan, sebagai sebuah kehormatan, seseorang berhutang kepada orang lain untuk menyatakan kebenaran. Murid Kristus setuju untuk hidup dalam kebenaran, yaitu dalam kesederhanaan hidup yang sesuai dengan teladan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu
rasaku. Mari kita menghayal